Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim bihaqqi qadrika muddarikal azim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim iftah 'alaina abdul alim wa iftah lana abwaab rahmatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Para jemaah semua, marilah kita sama-sama melanjutkan pengajian ini. Namun sebelumnya kita membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Begitu juga bacaan suratul Fatihah ini kita kirimkan untuk para guru kita yang telah mendahului kita, para ulama kita. Begitu juga untuk pengarang kitab ini, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. La hadini wa lillahi shalihah la hadratin Nabi Mustafa Muhammadin bin Abdullah wa la alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kiram subhana hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Syaikhul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilal Azizir Rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Tanzila, kitab Al-Qur'an yang diturunkan, Al-Aziz, Al-Azizir Rahim, oleh yang maha gagah dan maha penyayang. Tanzila fa'in quri'a bin nasbi, maka apabila dibaca dengan nasab, yaitu dengan fathah, tanzila, yakunu nasbuhu bil fi'lil mahdhufi, maka menjadi lafaz tanzila itu nasbuhu, nasabnya lafaz tanzila bil fi'lil mahdhufi, dengan fi'il yang dibuang. Fatakdiruhu, maka perkiraannya lafaz yang dibuang itu yaitu iqra'u tanzilal azizir rahim. Iqra', bacalah, tanzilal azizir rahim, akan kitab yang diturunkan, yaitu Al-Quran yang diturunkan oleh yang maha gagah perkasa. Yakni maksudnya adalah tanzilal aziz ini, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, iqra'ul al-manzila minal azizir rahimi. Iqra', ya bacalah wahai Muhammad, Nabi Muhammad, al-munzila, yang diturunkan minal azizir rahim, dari Allah yang maha perkasa dan maha penyayang, lagi maha penyayang. Wa in quri'a bir raf'i, dan apabila dibaca dengan rafa', tanzilu yakunu khabaran, maka menjadi khabar li mubtada'i mahdhufin, bagi mubtada yang dibuang. Fatakdiruhu, maka perkiraannya lafaz mubtada yang dibuang ini, hadzal Qur'an munazzalun 'alaika biwasitati Jibril alaihi salam minallahi.
Hadzal Qur'anu, bermula ini Quran, munazzalun alaika, yang diturunkan alaika kepada Nabi, kepada kamu, yaitu Nabi Muhammad, biwasitatin Jibril alaihissalam, dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam, minallahi, dari Allah. Jadi lafaz tanzila ini ya, bisa dibaca tanzila, bisa juga dibaca tanzilu. Bila dibaca tanzila, bukannya nasab, perkiraannya kalau dijelaskan lafaznya iqra tanzilal azizir rahim, bacalah Al-Quran yang diturunkan. Jadi yang diturunkan oleh siapa? Oleh Allah yang maha gagah lagi maha penyayang. Bisa juga tanzilu ya, kalau tanzilu menjadi khabar ya, dari mubtada yang dibuang, yaitu yang diperkirakan hadzal Quran al-munazzalu ala minal azizir rahimi, yang diturunkan Quran ini, yang diturunkan itu, yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad ya, al-aziz, kepada Muhammad, minal azizi, daripada Allah yang maha gagah, ar-rahimi, lagi maha penyayang. Biwasitati Jibril alaihissalam, dengan perantara diturunkannya itu dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam. Minallahil azizi, daripada Allah yang maha gagah, yang maha perkasa. Ini menandakan bahwasannya wahyu atau Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, bukan berarti Allahnya itu berada di atas, tetapi ini ya, melambangkan atau juga menjadikan kita bahwasannya Al-Quran ini sangat mulia, yang turun dari atas ya, ke bawah. Jadi berada di tempat yang mulia. Sebab kalau misalnya kita meyakini Allah berada di atas, berarti Allah itu membutuhkan tempat. Nah, ini adalah mustahil bagi Allah. Sebab Allah itu tidak membutuhkan tempat. Jadi kenapa dibahasakan dengan diturunkan? Al-Quran itu diturunkan, ya kalau diturunkan itu posisinya kan dari atas ke bawah ya, berarti Al-Quran ini yaitu ya, sangat mulia, yang dari atas diturunkan ke bawah, diterima ya, oleh Nabi yang berada di bumi ya, yang ada di bawah. Nah, ini juga bisa ya, bagi kita manusia yang berada di muka bumi ini, sehingga apa? Sehingga berpikir bahwasannya manusia itu ya berada ya, memiliki kemampuan yang bawah. Jadi sehingga ketika kita berpikir seperti itu, ya kita ini ya manusia makhluk yang lemah dan akhirnya tidak merasa sombong gitu ya. Nah, ini kenapa dibahasakannya dengan diturunkan, Al-Quran itu diturunkan. Begitu juga ketika kita berada di bumi, ini manusia ya, menandakan bumi ini ya diberikan kepada manusia untuk apa? Diolah, sehingga apa? Dijaga, dilestarikan. Ketika kita melestarikan bumi ini, merawat bumi ini, ya, menjaga bumi ini, ya, tidak terjadi bencana. Misalnya tidak terjadi bencana longsor, tidak terjadi bencana banjir bandang. Kenapa? Karena tugasnya manusia di bumi. Al-Azizir Rahimi, Allah yang maha gagah, Al-Ghalibu Al-Muntaqimu minal asi, yang gagah, Al-Muntaqimu yang membalas minal asi, daripada orang yang berdosa.
kegagahan perkasaannya Allah, maha perkasanya Allah, ini ya menunjukkan bahwasanya manusia itu tidak memiliki apa-apa, gitu ya. Tidak dibandingkan ya kalau misalnya manusia berpikir ya, Allah itu adalah Al-Aziz, maka manusia sebagai makhluknya berarti adalah makhluk yang lemah. Allah memiliki sifat, memiliki Asmaul Husna Al-Aziz ini ya, gagah yang membalas bagi orang-orang yang berdosa. Ar-Rahim yang maha pengasih, lil muti'ina bagi orang-orang yang taat. Jadi Allah gagah perkasa akan membalas bagi kepada orang-orang yang berdosa. Allah maha penyayang bagi orang-orang yang taat kepadanya. Faqra ya Muhammad, bacalah ya Muhammad hadal Quran, yaitu Quran ini lil munkirina bagi orang-orang yang ingkar, hatta yasma'u kalami, sehingga mendengarkan mereka kalami akan firmanku, akan kalamku. Wa yakhafu minni, dan takut mereka minni dariku. Wa yajibu ilal insafi, dan datang mereka ilal insafi kepada pertaubatan. Maka Al-Quran ini ya, diberikan kepada Nabi Muhammad untuk ya, didengarkan, untuk dibacakan kepada orang-orang yang ingkar terhadap Al-Quran, sehingga ketika mereka mendengar firman Allah, merasa takut dari Allah dan akan datang dengan pertaubatan, dengan segala keinsafan dirinya. Sehingga ini, kenapa di sini dikatakan Ar-Rahim, ya, Allah yang maha penyayang. Allah ini memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahman Allah itu diberikan, kasih sayangnya Allah itu diberikan kepada seluruh makhluk di bumi ini. Rahmannya Allah. Kemudian orang yang tidak taat kepada Allah diberikan rahmannya Allah, kasihnya Allah. Orang yang taat kepada Allah juga diberikan rahmannya Allah di dunia ini. Tetapi Ar-Rahim itu lebih khusus, namun kualitasnya itu lebih besar. Kalau Rahman ini diberikan ke seluruh alam semesta, kasihnya Allah itu diberikan ke alam semesta, tapi rahimnya Allah, sayangnya Allah itu diberikannya khusus, sehingga kualitasnya itu besar. Secara kualitas itu besar, ya, tidak hanya di dunia saja, tetapi sampai juga diberikan di akhirat. Sayangnya Allah gitu, kepada orang yang taat. Nah, ini rahim ini khusus diberikan kepada orang yang taat. Sebab apa? Rahmatnya Allah ini yang terdapat di dalam Rahman, sifat Rahman itu sangat luas. Maka akan diberikan ya, kepada orang-orang yang taat juga diberikan kasihnya Allah, kepada orang yang tidak taat juga diberikan. Contohnya apa? Kita lihat orang yang tidak sholat, ya dia masih bisa makan. Orang yang tidak sholat, tidak beriman kepada Allah, dia memiliki harta yang banyak. Itu karena rahmannya Allah. Begitu juga ada juga orang yang beriman diberikan harta yang banyak oleh Allah di dunia ini. Nah, itu ciri rahmannya Allah. Artinya rahmannya Allah diberikan kepada seluruh alam semesta. Nah, tetapi ketika Ar-Rahim, maka diberikan kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat kelak. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun.
fahum ghafilun, untuk memperingati komam akan kaum ma undira abahum, yang tidak pernah undira abahum, diperingati siapa abahum, bapak-bapak mereka. Mereka yaitu orang-orang yang kafir, kaum abahum, bapak-bapak atau nenek moyangnya suatu kaum itu. Fahum, maka kaum mereka, kaum itu ghafilun, termasuk orang-orang yang melalai. Al-lamu lam ta'lilun, lam ta'lil ditanzili, di dalam bagi lafaz tanzil itu lam ta'lil. Kila dikatakan fama fima mundira linafi, kila dikatakan fama, maka ma fima mundira, di dalam ayat ma mundira linafi, untuk menafikan, meniadakan. Ai lam tundir abahum, tidak memberikan peringatan abahum, siapa nenek moyang mereka, yaitu kaum al-aqrabuna, dari para kerabat-kerabat mereka. Litatawula muddatal fatrata, karena panjangnya ukuran masa fatrah. Wakila, dan dikatakan ma bimakna alladhi, dan dikatakan juga ma di situ bimakna dengan makna alladhi, ai litunzira qaumal ladzi unzira bihi abahum. Maksudnya adalah litunzira qauman ma, untuk agar memperingati kauman, suatu kaum, akan suatu kaum alladzi unzira, yang memperingati atau yang memberikan peringatan bihi, dengan itu ma abahum, dengan itu ayat Al-Quran, ya, dengan itu wahyu. Abahum siapa? Bapak atau nenek moyang mereka. Di sini gunanya Al-Quran apa? Litunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun, untuk memperingati suatu kaum, yang mana Nabi, ketika Nabi Muhammad itu diturunkan kepada suatu kaum, pada kaum Quraisy Mekah dulu, itu masa fatrah atau masa diutusnya kenabian itu sangat lama kosongnya, yang bapak-bapaknya itu, bapak atau nenek moyangnya itu tidak pernah diberikan peringatan lagi. Jadi masa fatrahnya sangat lama, sehingga mereka itu lalai, ghafilun, termasuk orang-orang yang lalai karena saking lamanya masa fatrah itu. Nah, maka ketika diturunkan Nabi Muhammad, nah ini fungsinya untuk ya mengingatkan kaum-kaum ketika itu. Fahum ghafilun, mereka kaum-kaum ini termasuk orang-orang yang lalai, anil imani, daripada iman, warusydi, dan petunjuk. Yakni ya Muhammad, maksudnya adalah wahai Nabi Muhammad, anzalna ilaika, menurunkan kami ilaika kepadamu, hadzal Quran, ini Quran ini, akan Quran ini, litakhufa bihi, untuk memberikan rasa takut bihi, dengan ini Al-Quran, al-qaum, akan kaum. Nah, jadi Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengajarkan Al-Quran kepada kaum-kaum yang pada masa itu, supaya takut kepada Allah, supaya menambah rasa takutnya kepada Allah. Alladzina lam yakhawwafu, yang tidak pernah ada sebelumnya itu rasa takut di antara kaum itu. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk mengajarkan Al-Quran kepada satu kaum itu, di sini dikatakan
yang mana kaum tersebut tidak pernah ada rasa takutnya kepada Allah. Masa zaman dahulu ketika Nabi Muhammad diturunkan itu masa jahiliyah. Wal muradu minal qaumi, dan maksud dari kaum di sini yaitu kaum Quraisy. Itu adalah kaum Quraisy. Li'annahu, karena sungguhnya kaum min zaman Ismail alaihissalam, dari zaman Nabi Ismail alaihissalam ila zamanika, kepada zaman Nabi, pada zaman kau ya Muhammad, maja'ahum nabiyyun, tidak pernah datang kepada mereka nabiyyun, siapa nabi, wala mursalun, dan tidak pernah juga ada rasul yang diutus. Li'annahum, karena sungguhnya mereka kaum tersebut ghafiluna, termasuk orang-orang yang lupa, la ya'rifuna dinan, tidak mengetahui agama, wala syariatan, dan tidak mengetahui syariat. Jadi diutusnya Nabi Muhammad ini ya, sebelum jadi dari bangsa Arab ini, itu sebelumnya itu Nabi Ismail. Jadi dari Nabi Ismail sampai ke Nabi Muhammad ini masa fatrahnya untuk orang Arab gitu ya. Untuk kaum Quraisy ini yang berada di Mekah dulu itu zamannya sangat panjang gitu. Jadi tidak ada lagi nabi dari orang Arab ini. Dari Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad. Ya, Nabi Isa kan bukan keturunan bangsa Arab. Dan sebelumnya Nabi Yahya, dari Nabi Ismail, dari Nabi Ibrahim itu kan yang menjadi nabi itu Nabi Ismail dengan Nabi Ishak. Nah, dari Nabi Ismail ini keturunan bangsa Arab, yaitu sampai kepada Nabi Muhammad. Nah, yang dari Nabi Ishak itu Ajam, jadi bukan dari bangsa Arab. Kebanyakan dari Nabi Ishak ini ya, yang menjadi nabi yaitu Ghair Arab, jadi Ajam. Nah, sedangkan dari Nabi Ismail baru setelah Nabi Ismail yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, maka ketika itu bangsa Quraisy atau kaum Quraisy ini ya, tidak tahu gitu ya, tidak mengetahui agama, tidak mengetahui syariat gitu ya, karena saking lamanya itu masa fatrah, sehingga mereka dikatakan ghafilun, termasuk orang-orang yang lalai. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Laqad haqqal qawlu, benar-benar nyata, haqqal qawlu, ucapan yang benar dari Allah ala aktharihim, terhadap kebanyakan mereka, yaitu terhadap kebanyakan kaum, fahum la yu'minun, sedangkan mereka yaitu kaum la yu'minun tidak beriman. Maksudnya dari ayat ini, wajabat kalimatul adabi ala aktsarihim, wajib perkataan siksaan ala aktsarihim terhadap kebanyakan mereka yang tidak beriman. Li'anna Allah Ta'ala alima bi'ilmihi al-azali, karena sungguhnya Allah Ta'ala mengetahui dengan ilmunya Allah al-azali sejak dahulu. In aktsara Quraisy la yu'minuna billahi wa risalati Muhammadin alaihi salam, karena sungguhnya kebanyakan orang Quraisy itu la yu'minuna billahi wa risalati Muhammadin alaihi salam, tidak beriman kepada Allah dan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Allah sudah tahu, dengan ilmunya Allah sudah tahu sejak zaman azali ya, termaktub di Lauh Mahfuznya sudah tertulis. Ini banyak orang Quraisy yang tidak beriman kepada Allah dan juga kepada ajaran Nabi Muhammad. Makanya ala aksarihim, laqad haqqal qawlu ala aksarihim, atas kebanyakan mereka yang tidak beriman ya. Seperti halnya kebaikan Abi Jahal, seperti Abi Jahal, wa Utbah, dan seperti Utbah, wa
Syaibah wal Mughirah wa amsaluhum, dan seperti mereka semua. Fal khitabu fi haqqin haula'il ashqiya. Fal khitabu, maka tertuju ayat ini fi haqqin haula'i, dalam kebenaran haula'i mereka al-ashqiya yang celaka, litakidil hujjah, untuk memperkuat alasan atau hujjah, la litolabil imani, bukan untuk menginginkan iman. Nah, jadi laqad haqqal qawlu di sini, benar-benar ucapan yang kebenarannya nyata itu untuk menguatkan hujjah. Jadi bukan untuk supaya yang tidak beriman ini diinginkan beriman oleh Allah, tidak. Jadi bukan untuk litolabil iman, bukan untuk menginginkan supaya mereka beriman, bukan, tetapi untuk memperkuat alasan bahwasanya firman Allah ini, kalam wahyu Allah ini, Al-Quran ini, yaitu benar. Dan ucapan Allah ini benar. Mereka itu tidak banyak yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada risalah Nabi Muhammad. Li'anna Allah Ta'ala alima annahum laisu min ahli tauhid wal iman. Karena semuanya Allah Ta'ala mengetahui annahum, semuanya mereka yang tidak beriman ini, laisu, bukanlah mereka min ahli tauhid, dari ahli tauhid, wal imani, dan bukan dari ahli iman. Jadi terdapat landasannya kuat, alasannya kuat, bahwasannya ucapan yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tetap tidak diimani oleh mereka ya, yang kebanyakan dari mereka ini dari waktu itu tidak mau iman kepada Allah dan terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan ini sudah diketahui, Allah sudah tahu sebetulnya, sudah tahu sejak dia mengajarinya. Maka dikatakan laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan wa hiya ilal adqani fahum muqmahun. Inna, semuanya kami, ja'alna, menjadikan kami, fi a'naqihim, dalam leher-leher mereka, aghlalan, belenggu, fahiyya, maka mereka a'naq, leher mereka, ila adqani, fahiyya, maka a'naq ila adqani, sampai dagu-dagu mereka, fahum, maka mereka yang tidak beriman kepada Allah, mukmahun, menengada mereka, ay rafi'una ru'usahum, maksudnya adalah rafi'una, mengangkat ru'usahum, akan kepala mereka, ghaduna absarahum, memalingkan mereka absarahum, akan pandangan mereka, li'anna al-umudal ghilla fi unuqil magluli, karena sungguhnya umudal ghil, tiangnya belenggu fi unuqil magluli, di leher yang dibelenggu, yadkhulu, masuk tahta dhabnihi, di bawah dagunya, fayamna'hu, maka mencegah itu dagu, mencegah mereka, khafdi ra'si, di bawah kepalanya, wa hadhil ayati, dan ayat ini ala sabili tamthil,
atas jalan permisalan. Liman la yu'minu billahi, bagi orang yang tidak beriman kepada Allah, wa yatakabbaru, dan sombong, merasa besar, mimman kanat yadahu ila unqihi, dari orang yang ada yadu apa tangannya ila unqihi, kepada lehernya. Rafa'a ra'sahu ila samai, dan mengangkat ra'sahu akan kepalanya. Rafa'a, dan mengangkat ra'sahu apa kepalanya ila samai, ke langit. Walam yara syai'an, dan tidak melihat syai'an akan suatu apapun. Jadi ayat ini menggambarkan bahwasannya kami menjadikan leher-leher mereka itu terbelenggu, sehingga sampai dagu mereka itu, leher mereka terbelenggu, tetapi mereka tetap menengadahkan kepalanya, dengan walaupun terbelenggu lehernya, sampai dagunya, tapi tetap aja dia mengangkat kepalanya dengan rasa sombongnya, sehingga bagi orang yang tidak beriman kepada Allah ini, walaupun sudah diikatkan di lehernya ini sampai dagunya, tetap saja mukmahun, menengadahkan kepalanya ke atas. Artinya mereka ini tidak beriman kepada Allah, tetapi dengan rasa penuh sombongnya, dengan rasa penuh takaburnya, mereka walaupun tidak percaya kepada Allah, tapi tetap merasa takabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak bisa melihat apapun. Wakila, dan dikatakan hiya ikhbaru an ahwalil kuffar, berita atau kabar dari keadaan-keadaan orang-orang kafir fi jahannam, di neraka jahanam. Walaupun itu lehernya diikat gitu sampai dagunya, jadi tetap aja gitu ingin menegakkan atau mendengakkan kepalanya. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa ja'alna, dan kami menjadikan min baini aydihim, dari antara depan mereka, saddan, penghalang atau dinding penghalang, wa min khalfihim, dan dari belakang mereka, saddan, akan penghalang. Fa aghshaynahum, maka menutupi kami, hum, akan mereka, fahum, maka mereka la yubsirun, tidak melihat mereka. Dan ayat selanjutnya, dan juga kami menjadikan mereka, sehingga ketika mereka ini dibelenggu lehernya, maka pandangannya pun ditutup dengan satu dinding, pandangan bagian depannya maupun khalfihim, bagian belakangnya pun ditutup. Kami tutup dengan sebuah dinding, sehingga mereka tidak bisa melihat. Dikatakan nazarat hadil ayat, turun ayat ini fi riwayatin, dalam satu riwayat, fi haqqi Abi Jahlin, dalam kebenaran Abu Jahal, wasahibu, dan sahabatnya Abu Jahal, min Bani Makhzum, dari Bani Makhzum. Wadhalika, dan ini, anna Abu Jahlin, sungguhnya Abu Jahal, khalfun, bersumpah Abu Jahal, la'in ra'aitu Muhammadan yusalli, kalau aku melihat Muhammad sedang yusalli, sedang sholat, la ardakhanna ra'sahu,
tentu akan aku akan pecahkan akan kepalanya Muhammad bil hajari dengan batu. Fatahu, maka datang kepada Nabi Muhammad, bahwa dan Nabi Muhammad ini sedang bersolat. Falamma rafa'al hajar, maka ketika mengangkat itu Abu Jahal al-hajar akan batu, syarrat yadahu, lumpuh yadahu, tangannya Abu Jahal. Ila unqihi, kepada lehernya. Jadi lemas itu diikat ke lehernya, tangannya Abu Jahal ketika mau melempar batu kepada Nabi Muhammad yang sedang sholat waktu itu, ya. Jadi tangannya Abu Jahal itu lemes sehingga disenderkan ke lehernya. Wala saqqa ala hajar, maka terlepaslah batu biadi dengan tangannya. Ketika itulah batunya terlepas, tidak bisa untuk dilemparkan atau dilemparkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini ayat ini turun ya, ketika Abu Jahal ingin melemparkan batu supaya terkena Nabi Muhammad yang sedang sholat, gitu ya. Tapi Allah menghendaki tidak bisa, gitu ya. Abu Jahal ini tangannya lumpuh dan terlepas batu dari tangannya. Falamma ada ila ashabihi, maka ketika kembali ila ashabi kepada sahabatnya Abu Jahal, akhbarahu, dan mengabarkan kepada mereka bima ra'a saqatal hajar, terhadap apa yang melihat akan jatuhnya batu. Faqala rajulun min Bani Makhzumin, maka berkata seorang dari Bani Makhzum, ana aqtulu bihadzal hajar. Dikatakan saya akan membunuh Nabi Muhammad bihadzal hajar, dengan batu ini. Fatahu, maka datang ini dari Bani Makhzum kepada Nabi Muhammad, bahwa dan Nabi Muhammad yusolli, sedang sholat. Farada ayyarmiyahu, maka menginginkan seorang yang dari Bani Makhzum ini ayyarmiyahu, melemparkannya kepada Nabi Muhammad bil hajari, dengan batu. Fa'amallahu ta'ala basarahu, maka membutakan siapa Allah ta'ala basarahu, akan pandangan seorang laki-laki yang seorang yang dari Bani Makhzum ini yang akan melemparkan batu kepada Nabi Muhammad. Faja'ala yasma'u sautahu alaihi salam, maka menjadikan Allah yasma'u, akan pendengarannya sautahu, suaranya Nabi Muhammad alaihissalam, wala yarahu, dan tidak melihat Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika seorang yang dari Bani Makhzum ini ingin melemparkan, ya, batu ke Nabi, ya, maka Allah membutakan mata seorang yang dari Bani Makhzum ini, ya, tapi terdengar suaranya Nabi itu kedengaran oleh yang orang dari Bani Makhzum ini yang mau melemparkan batu ini, tapi nggak melihat Nabi, tapi kedengaran suara Nabi. Faraja'a ila ashabihi falam yarahum hatta nadu, maka kembali orang yang dari Bani Makhzum ini ila ashabihi, kepada sahabatnya, falam yarahum, maka tidak melihat mereka sahabatnya, hatta nadu, sehingga memanggilnya ini sahabatnya akan seorang yang dari Bani Makhzum ini, ya. Jadi ketika orang ingin mencelakai Rasulullah SAW, Allah memberikan
memberikan ya siksaan juga ini terhadap orang tersebut ya, tidak bisa melihat tetapi kedengaran suaranya sehingga tidak jadi untuk melemparkan batu ini kepada Nabi Muhammad. Faqalu, maka mengatakan para sahabat yang dari Bani Makhzum ini, ma sona'tu, apa yang kau perbuat? Qala ma ra'aituhu, tidaklah melihat aku akan Nabi Muhammad. Walakin, dan akan tetapi sami'tu sautahu, mendengarkan aku sautahu akan suaranya Nabi Muhammad. Jadi nggak bisa melihat tapi suaranya kedengeran. Wahala baini wa bainahu syai'un, dan keadaan antaraku dan antara Nabi Muhammad syai'un, sesuatu. Jadi seperti ada penghalang gitu. Jadi suara makan kedengeran gitu ya, tapi nggak terlihat. Kahiatil ijli, seperti halnya keadaan anak sapi yang fahu bidambihi, yang meniupkan anak sapi ini bidambihi dengan ekornya. Jadi kalau sapi itu lagi menghembuskan napas, ekornya suka ke depan gitu ya. Nah, jadi nutupin ya, nggak kelihatan pandangannya gitu. Nah, walau danau tu minhu la akalani, kalau aku mendekat minhu dari itu anak sapi, aku akan makan, la akalani, maka akan makan nih terhadapku, maka akan makan nih terhadapku. Jadi kalau saya deketin itu sapi, ya saya maka akan ya dimakan sapi gitu ya. Nah, maka saya yang menjadi celaka gitu. Wa ba'da dzalika kullama arada Abu Jahlin Muhammadan alaihi salatu wassalam la yuqaddiru ayyarahu, wa fi riwayatin nazalat hadhil ayat. Wa ba'da dzalika, dan setelah itu semua ya, kejadian Abu Jahal ingin melemparkan batu tidak jadi, terus sahabatnya juga temannya Abu Jahal melemparkan batu ke Nabi ya tidak bisa juga. Kullama arada Abu Jahlin, ketika menginginkan siapa Abu Jahal Muhammadan akan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, la yuqaddiru, tidak mampu ayyarahu, melihat Nabi Muhammad. Wa fi riwayatin, maka dalam suatu riwayat nazarat hadil ayat, turun ayat ini. Jadi ayat ini diturunkan itu ya, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Itu ketika Abu Jahal mau berbuat jelek kepada Nabi, ingin melempar batu ketika Nabi sholat, akan tapi tidak jadi gitu ya, karena Allah memberikan siksaan ya, sehingga Abu Jahal tangannya ini jadi lemas gitu ya, tidak bisa mampu melemparkan batunya ya. Kemudian juga sahabatnya juga ya, sahabat temannya Abu Jahal juga ingin lempar batu juga ketika Nabi sholat, ternyata ya, nggak kelihatan sama sekali, diberikan penglihatan yang tidak terlihat ya. Artinya matanya itu nggak bisa melihat sama sekali ya. Maka turunlah ayat ini. Fi ta'ifatin min Quraisyin, ya, turun di satu golongan dari kalangan Quraisy. Wa dzalika, dan itu semua Nabi alaihi salam ma ashabihi, dan kejadian itu semua Nabi alaihi salam ma ashabihi, beserta sahabatnya Nabi, kamu jalisina. Jadi ada satu riwayat lagi, ayat ini turun ayat ini ya, di suatu kaum Quraisy ya. Bahasanya Nabi Muhammad SAW sedang ada di situ bersama sahabatnya, sedangkan jalisina mereka Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu sedang duduk-duduk yauman, satu hari, inda babil Ka'bah, di dekat pintu Ka'bah.
Faqalat Quraisy, maka berkata satu orang Quraisy, ta'alu, kemari, na'khudhu Muhammadan ma'a ashabi, kami mengambil akan Muhammad ma'a ashabi beserta sahabatnya Nabi Muhammad, nadhabu bihim ilal jabali Abi Qubais, dan kami pergi bihim bersama mereka ilal jabali Abi Qubais, ke puncak gunung Abi Qubais. Jadi dekat Ka'bah itu ada namanya gunung Abi Qubais. Fanaqtulu Muhammadan, maka kami akan membunuh Muhammad ma'ashabi beserta sahabatnya. Wa man la yardinahu nakhla sabilahu wa illa fanaqtulu kulluhum. Wa man la yardinahu, maka barang siapa yang tidak ridho dinahu akan agamanya, nakhla sabilahu, akan kami lepaskan sabilahu, jalannya orang yang tidak ridho. Ya, kalau misalnya dia tidak ridho akan agamanya, maka kita akan lepas. Wa illa, kalau tidak, kalau tetap masih ridho akan agamanya, fanaqtulu kulluhum, maka kami akan membunuh kulluhum, semuanya. Wa ba'da hadhil musyawarati, dan setelah musyawarah ini, ittafaqu, maka sepakat itu kaum Quraisy ini. Wa atu, maka datang mereka ila Muhammad alaihi salam wa ashabihi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabi, dan para sahabat Nabi Muhammad. Fa ya'allahu ta'ala, maka Allah menjadikan baina aidihim sadda, di bagian depan mereka dinding penghalang, wa min khalfihim sadda, dan di bagian belakang mereka juga ada penghalang. Artinya lam yahu, tidak melihat mereka Muhammadan, akan Nabi Muhammad wa ashabahu, dan Nabi Muhammad dan sahabat Nabi Muhammad. Jadi satu riwayat juga ada yang mengatakan ayat ini turun ketika itu kaum kafir Quraisy ini, ya, ingin membunuh Nabi Muhammad, ya. Melihat Nabi Muhammad dan para sahabatnya sedang duduk-duduk di pintu, salah satu pintu Ka'bah, ya. Jadi kaum kafir Quraisy ini menginginkan, ya, akan membunuh Nabi Muhammad di Jabal Qubais, ya. Jadi diajak Nabi Muhammad dan sahabatnya itu ke Jabal Qubais, ya. Dan sepakat ini para kafir Quraisy ini sepakat ingin membunuh Nabi Muhammad. Nah, ketika ingin mendatangi Nabi Muhammad, ketika ingin datang ke Nabi Muhammad, Allah menjadikan sadda, ya, penghalang, dinding penghalang. Bagian depan seperti ada penghalang, dan bagian belakang pun seperti ada penghalang. Maka diturunkanlah ayat ini, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Sehingga mereka yang ingin membunuh Nabi Muhammad ini tidak terlihat, tidak melihat Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, nazalat hadhil ayat, turun ayat ini fi haqqil musyrikina, pada hak orang-orang musyrik. Wa dzalika annahum kanu mujtami'ina fi majlisin wahidin minhum. Wa dzalika, dan orang-orang kafir musyrik ini, annahum, sungguhnya mereka kafir musyrik ini, kanu mujtami'ina, ada berkumpul mereka fi majlisin wahidin, dalam satu majlis, minhum, di antara mereka, di antara orang musyrik ini. Faqala ba'duhum, maka berkata sebagian di antara mereka, fi haqqi Muhammadin alaihi salatu wassalam syai'an, di dalam hak Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam syai'an, ada sesuatu. Qala, berkata, in ra'aita Muhammadan, jadi berkata sebagian para musyrik ini, in ra'aita Muhammadan, jika engkau melihat engkau Muhammad dan akan Nabi Muhammad, fa'anta kada wa kada, jadi maka kerjakanlah seperti ini. Makanya seperti ini maksudnya adalah, ya, membunuh Nabi Muhammad. Faja'a Nabi alaihi salatu wasallam, maka datang kepada Nabi Muhammad. Faja'a Nabi alaihi salatu wasallam, maka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
wa qama indah, dan berdiri di dekat Nabi Muhammad SAW. Wa qara'a suratul Yasin ila qawlihi fahum la yusirun. Wa qara'a, dan membaca Nabi Muhammad surat Yasin, surah Yasin, ila qawlihi fahum la yusirun, sampai firman Allah ayat surah Yasin fahum la yusirun, sampai ayat wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yusirun. Wa ba'da dzalika, setelah itu, setelah Nabi Muhammad membaca ayat surah Yasin dari awal surah Yasin sampai la yusirun, fahum la yusirun, aqada Nabi alaihi salam qabdatan minat turabi, mengambil Nabi Muhammad qabdatan minat turabi, segenggaman daripada tanah. Warama, dan melemparkan Nabi Muhammad ila wujuhihim, kepada muka mereka, orang musyrik, walihahim, dan kepada kulit kulit luar mereka, lemparin ke mukanya dan ke badannya. Wadahaba min bainihim, dan berhamburan min bainihim, di antara mereka, di antara orang kafir Quraisy ini. Falam yarawhu, maka tidak melihat mereka akan Nabi Muhammad. Wahum, dan mereka yanfaduna at-turaba an wujuhihim walihahim, dan mereka ini mudah terhalang mereka, yanfaduna, terhalang mereka at-turaba, akan tanah, an wujuhihim, dari wajah mereka, walihahim, dan dari kulit mereka. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, wallahi ma ra'ainahu, demi Allah, ma ra'ainahu, tidak melihat kami Nabi Muhammad, wa ma sami'na sautahu alaihi salatu wassalam, dan tidak mendengarkan kami sautahu, suaranya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi ada yang mengatakan juga, ini satu riwayat, ayat ini turun ketika itu orang musyrik ingin sedang berkumpul dalam satu majlis, ya, sehingga mengatakan sebagian dari mereka, kalau ada yang melihat di antara kita ini Nabi Muhammad, kita akan bunuh, gitu ya. Nah, tetapi ketika sudah datang orang kafir, orang musyrik ini kepada Nabi Muhammad, ya, dan sudah mendekati Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad membaca surah Yasin, ya, dari Yasin sampai fahum la yusirun, sampai sudah membaca awal surah Yasin ini, Nabi Muhammad mengambil segenggam tanah, kemudian dilemparkan kepada wajah, pada muka orang-orang musyrik tadi dan ke badannya, ya, sehingga mereka berhamburan dan tidak melihat sama sekali, ya, Nabi Muhammad, padahal ada di dekatnya, gitu ya. Sehingga terselamatkanlah, ya, selamatlah Nabi Muhammad daripada ancaman, ya, daripada ancaman kaum musyrik ini yang ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Wa sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wa sawa'un 'alaihim, dan sama saja, 'alaihim, atas mereka orang-orang yang tidak beriman, anzartahum, apakah memperingatkan akan mereka, am lam tunzirhum, atau tidak memperingatkan mereka, orang-orang yang tidak beriman, la yu'minun, mereka tidak beriman, ya. Jadi sama saja, ya. Mau diperingati juga, dibilangin juga mereka nggak beriman, ya. Apalagi tidak diperingatin, ya. Ya, malah nggak lebih beriman lagi. Li'annahu, sungguhnya kelakuan memperingati mereka ini, sabata fi ilmillahi ta'ala, tetap, ya, tidak berimannya mereka ini sabata fi ilmillahi ta'ala, tetap
sudah ada dalam ilmunya Allah Ta'ala. Annahum la yu'minun, sesungguhnya mereka ini, ya, orang musyrik ini tidak beriman, ya. Bal yamutuna 'alal kufari, bahkan mereka mati di dalam kekafiran. Fayadkhuluna nar, maka akan masuk mereka neraka. Fa'ala hadza takdiru, maka dengan ini takdir yakunul indahu, menjadikan peringatan, takkidan yang kuat, lil hujjati, bagi alasan atau hujjah inkarihim, karena ingkarnya mereka. Jadi ini sudah menjadikan alasan. Ayat ini sama wasawa'un alaihim andartam am lam tundirhum la yu'minun, ini sudah menjadi alasan bagi mereka yang tidak beriman. Ini sudah menjadikan alasan mereka akan dimasukkan ke neraka. Ya, mau dibilangin juga enggak beriman gitu ya, dibilangin juga enggak beriman gitu ya. Jadi sudah menjadikan alasan supaya apa? Supaya ya mereka sadar gitu sebetulnya. Ya. Dibilangin ini wasawa'un 'alaihim andartam am lam tundirhum la yu'minun, supaya mereka sebetulnya harusnya sadar gitu ya. Dan mereka tidak beriman, ya, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang mau dikasih tahu, mau tidak dikasih tahu, itu tetap tidak beriman. Itu Allah sudah tahu di ajalinya itu, di alam ajalinya itu, Allah mengetahui dengan ilmunya Allah, dengan sifat ilmunya Allah sudah tahu. Gitu ya. Nah, maka ini menjadi peringatan bagi orang-orang yang mungkar, bagi orang-orang yang ingkar, gitu ya. Menjadi peringatan sehingga tidak ingkar lagi, gitu ya. Tidak ingkar lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaibi wa basyiril maghfirati wa ajrin karim wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa barik alaihi wa sallim ala sayyidina Muhammadin al akhirin wa sallim wa tabarak ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yakrim mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha min jami'il hajat wa tuqdirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna as-salawat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Allahumma barik lana fi auladina wa talamidina wa hafadhum wa la tadrum wa fikum li ta'atika wa rizqna birahum. Amin. Allahumma anfa'na al-bala wal waba wal zalazil wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa batan an baladina hadha khassa wa asa'il buldani 'amma innaka sami'ud du'a. Rabbana dhalimna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.